Salam sehat kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting bagi kita semua, terutama bagi para wanita nih. Karena kita akan diajak mengenal lebih dekat tentang kanker payudara. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit kanker ini masih banyak terjadi, termasuk juga kanker payudara. Untuk itu sudah hadir bersama saya hari ini Dr. Fania Idelia Winantio, spesialis bedah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur, yang akan mengenalkan kita lebih dekat lagi tentang kanker payudara, mulai dari deteksi dini, gejala, resiko, dan juga pengobatan serta pencegahannya. Nah, untuk itu tetap saksikan IG Promkes Kota Madiun. Hari ini kita juga live di TikTok kawan Diska. Tanpa berlama-lama lagi, kita sapa dulu dokter saya yang cantik hari ini. Apa kabarnya di Dokter Wania? Alhamdulillah baik. Terima kasih dokter. Sudah mampir di podcast kawan Diska karena dokter Fania habis operasi ya, ada tindakan. Nah, ini langsung cus ke podcastnya kawan Diska untuk berbagi informasi seputar kanker payudara. Nah, bagi kawan Diska yang ingin bertanya nanti bisa mengirim pertanyaan di kolom komentar. Nah, dokter, bicara tentang kanker payudara nih, mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana, secara sederhana gitu ya. Apa sih sebenarnya kanker payudara ini? Jadi kanker payudara itu adalah tumor yang ganas. Tumor ganas di kelenjar payudaranya sendiri. Semua benjolan itu kita bilangnya tumor ya kalau bahasa medisnya. Nah, tumor ini macam-macam, bisa karena infeksi, bisa karena habis kena trauma, contohnya kepukul atau kena terbentur sesuatu jadi benjol, itu kita juga bilangnya tumor. Tetapi kalau kanker itu beda, jadi dia selnya sendiri itu membelahnya jauh lebih cepat. Dia dibedakan dengan tumor yang jinak. Kalau tumor jinak itu dia tidak istilahnya tidak masuk ke tempat lain, jadi dia tidak menyebar. Kalau jinak ya tidak menyebar, kemudian biasanya dia tidak lengket, lebih mudah bergerak. Gitu. Oke, jadi ada tumor jinak, ada juga yang ganas gitu ya. Nah, yang ganas ini nanti yang akan menjadi kanker gitu ya, Dok. Tumor ganas itu bahasa medisnya kanker. Oke, gitu. Baik. Tapi seberapa umum sih, Dok, penyakit kanker ini di Indonesia, Dok? Untuk kanker payudara sendiri itu di dunia ya, di dunia itu menempati nomor 1. Kanker paling banyak di dunia, terutama di wanita. Di sebagian besar penjuru dunia itu yang nomor 1 adalah kanker payudara, kecuali pada tahun 2020 ya, 2020 itu data terbarunya dari Globokan, itu data dari WHO, yang nomor 1 di seluruh dunia adalah kanker payudara kecuali di Afrika. Di Afrika itu kanker serviks, mungkin karena ini ya, vaksin itu kan sekarang udah berkembang ya, vaksin HPV itu, jadi insiden kanker serviksnya sudah turun, kanker payudaranya yang kelihatan naik sekali. Tinggi. Tuh. Ya, Ini tadi sebelum kesini operasi kanker payudara, urusan. Kita terhindarkan gitu ya. Nah, faktor resiko apa saja sih, Dok, yang bisa meningkatkan seseorang itu terkena kanker payudara? Oke, kalau faktor resikonya itu ada faktor resiko yang bisa diubah, ada faktor resiko yang tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah, contohnya perempuan pasti lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi tetap ada laki-laki yang kena kanker payudara. Jadi fakta tidak ya, hanya bukan mitos lagi ya, Dok? Fakta, fakta. Jadi tetapi perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Yang kedua usia di atas 50 tahun itu juga lebih tinggi resikonya terkena kanker payudara. Kemudian kalau yang bisa diubah itu contohnya pola makan, gaya hidup, kemudian konsumsi obat hormonal, kemudian menikah punya anak gitu. Oke. Tadi disampaikan nih, Dok, mungkin laki-laki juga mempunyai kesempatan atau resiko juga ya untuk terkena kanker payudara ini. Tapi sebagian besar adalah perempuan. Nah, kenapa nih, Dok?
Karena estrogennya wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, kanker payudara itu sangat dipengaruhi dengan estrogen. Jadi tadi salah satu faktor resikonya yang lain adalah siklus menstruasi dan punya anak. Ya. Pada pada orang yang menstruasinya dini sebelum usia 12 tahun dan menopausnya lebih lambat di atas 55 tahun, itu resikonya juga lebih tinggi. Karena apa? Karena paparan hormon estrogennya lebih banyak tinggi. Gitu. Termasuk obesitas. Yang gaya hidup ya, orang-orang dengan obesitas itu kan lemaknya tinggi. Nah, salah satunya lemak itu nanti juga diubah menjadi estrogen, sehingga yang obesitas juga resikonya lebih tinggi untuk terkena kanker payudara. Pola makan nih. Nah, ini juga termasuk menjadi resiko gitu ya untuk terjadinya kanker payudara. Nah, kalau dari sisi gejala nih, Dok. Biasanya apa gejala awal kanker payudara ini dan apa biasanya gejala yang sering diabaikan? Oke, yang gejala paling sering adalah benjolan. Nah, benjolan ini yang kita sering nggak aware ya, nggak aware dengan itu karena ya kita kan jarang ya pegang-pegang payudara sendiri gitu ya, ngapain juga gitu ya. Nah, jadi gejalanya itu pertama itu benjolan. Biasanya tidak nyeri kalau masih kecil. Kan biasanya orang-orang, ini saya udah lama dok benjolannya, tapi nggak nyeri, nggak apa-apa ya sudah saya biarin. Nah gitu. Jadi kanker payudara itu nggak harus selalu nyeri. Yang penting harus ada benjolan. Jadi nggak selalu. Jadi yang pertama itu ada benjolan. Yang kedua benjolan di payudara ya yang pertama ya. Yang kedua di payudaranya nggak ada benjolan tapi di ketiak ada benjolan. Itu bisa juga suatu kanker payudara. Kemudian ada keluar cairan dari putingnya. Keluar cairan dari puting, terutama kalau cuma satu sisi. Yang satu sisinya enggak. Ada dia tidak melahirkan gitu ya dok? Betul, tidak sedang menyusui terus keluar cairan. Cairannya biasanya bening atau ada darahnya. Gitu. Jadi kadang-kadang di bra itu ada ngeflek ya. Nah, itu termasuk salah satu kita curiga. Belum tentu suatu kanker payudara karena itu bisa disebabkan oleh penyakit yang lain juga, tetapi harus waspada, harus periksa. Kemudian yang lain lagi putingnya tertarik ke dalam. Oke, tidak menonjol gitu ya? Tidak menonjol. Itu yang kalau berubah ya. Jadi kalau dari kecil sudah tertarik ke dalam ya beda ya. Kalau sebelumnya dia menonjol, kemudian kok tiba-tiba kok mendelep. Nah itu curiga suatu kanker payudara. Kemudian ada perubahan tekstur kulit. Jadi seperti kulit jeruk, ada tik lubang gitu ya, kayak pori-porinya membesar. Nah, dan kulitnya tebel. Lalu ada lagi kalau yang sudah parah ya bisa jadi luka. Jadi benjol terus luka. Nah, keluar cairan, bau, biasanya begitu. Itu kalau tidak segera tertangani ya. Betul. Dok. Nah, ini mungkin dari gejala awal kalau sudah ada benjolan ataupun ada keluar cairan ya dari puting. Nah, ini untuk segera periksa ke dokter. Oke, Dok. Nah, kalau Diska mungkin sering ya mendengar istilah sadari nih, Dok, atau pemeriksaan payudara sendiri. Nah, seberapa penting pemeriksaan ini dilakukan dan bagaimana cara yang benar untuk melakukannya? Oke, sadari itu sangat penting. Makanya tadi saya bilang benjolan yang kecil itu kita sering tidak aware. Padahal kalau kanker payudara yang masih stadium 1 itu berdasarkan penelitian ya, daya hidupnya sampai 5 tahun itu di atas 95%. Jadi yang bertahan lama sangat banyak kalau ditemukan pada stadium 1. Begitu stadiumnya naik, maka ketahanan hidupnya turun. Dan itu jauh sekali. Kalau stadium 1 95%, stadium 2 turun jadi 80-an sekian, kalau stadium 3 itu tinggal 60 sekian, kalau sudah stadium 4 dia tinggal 20%. Itu bicara data ya, bicara data itu begitu. Jadi sangat-sangat penting melakukan sadari. Nah, sadari ini mulai kapan sih gitu ya? Mulai usia 20 tahun kita sarankan. Jadi sadari setiap bulan diperiksa sendiri. Kalau untuk yang masih muda yang 20 tahun itu ya, itu kan masih menstruasi. Kita ceknya di hari ke-7 sampai hari ke-10, antara hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi pertama. Jadi kalau mensnya seumpama tanggal 1, maka kita ceknya sekitar tanggal 7 sampai tanggal 10. Gitu. Nah, caranya gimana?
ya baju dilepas ya, mungkin di kamar mandi gitu, terus diraba pakai 3 jari, jari telunjuk, jari tengah sama jari keempat. Nah, diraba begini di payudaranya dulu, jadi tangannya diangkat ke atas. Oke. Nah, terus diraba bisa melingkar. Jadi kalau ini payudaranya melingkar dari dalam, dari puting ke arah luar. Areola gitu ya? Ya, dari puting areola di arah itu keluar gitu ya, sampai ke ketiak. Jadi ketiak juga harus diraba. Karena seperti yang dibilang tadi, ada yang di payudaranya nggak ada benjolan, tapi benjolannya ternyata di ketiak. Nah, gitu. Itu masih jadi satu lajur ya, Dok? Betul. Jadi yang di ketiak itu adalah penyebaran ke kelenjar getah bening yang dari payudara. Gitu. Kemudian tadi posisi berdiri ya, terus habis itu diulang lagi pada posisi tidur. Kalau bisa punggungnya diganjel bantal supaya agak menonjol payudaranya, kemudian kita periksa. Itu 1 bulan sekali. Kalau untuk orang-orang yang sudah menopause, kalau yang sudah di atas 50, itu ditetapkan aja tanggalnya. Jadi contohnya kalau mau tanggal 5 ya tanggal 5, besoknya tanggal 5 lagi gitu. Oke. Jadi tadi untuk sadari ini dilakukan di usia 20 tahun gitu ya. Disarankan untuk usia di 20 tahun. Hari pertama setelah menstruasi. Hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi. Sampai 10 setelah menstruasi. Hari pertama. Setelah menstruasi hari pertama. Setelah menstruasi hari pertama. Jadi kalau menstruasinya tanggal 1, diperiksanya tanggal 7 sampai tanggal 10. Betul. Oke ya. Dicek sendiri ya nanti tanggalnya. Nah, Dok, ketika ada benjolan, nah nih, apa yang harus dilakukan pertama kali? Periksanya kemana dulu nih, Dok? Oke. Jadi periksa itu ke dokter mana saja bisa sebenarnya ya. Ke dokter umum boleh, kalau ke puskesmas ya boleh. Nanti pasti kalau memang ditemukan sesuatu yang mencurigakan akan dirujuk ke dokter bedah biasanya ya kalau untuk benjolan, karena kita akan bedakan itu benjolan jinak apa ganas atau infeksi atau yang lain gitu ya. Yang paling expert adalah ya bedah onkologi kalau untuk kanker payudara. Berarti kalau memang dirasa ada benjolan ini bisa langsung ke dokter bedah gitu kan, Dok? Boleh. Ke dokter Pania ya, boleh. Boleh. Nah, kemudian ada juga nih screening sendiri yang dilakukan menggunakan mamografi atau USG payudara. Nah, ini kapan nih, Dok, waktu yang tepat untuk melakukan itu? Apakah ketika kita sadari kemudian ada benjolan, dirasa ada benjolan gitu, gimana, Dok? Jadi itu tadi betul ya, kalau waktu sadari ada benjolan kan sebaiknya periksa. Nah, nanti waktu periksa pasti akan diarahkan entah itu mau USG atau mau mamografi. Tetapi kalau untuk screening pada yang tidak ada benjolan itu disarankannya di usia 40 tahun. Jadi 40 tahun itu disarankan mamografi. Ada benjolan, tidak ada benjolan ya, Dok? Betul. Kalau yang ada benjolan, kalau di bawah 40 tahun biasanya kita USG karena densitas payudaranya kan lebih kencang kalau masih usia muda. Jadi kalau di mamografi yang pertama dia sakit. Jadi mamografi itu payudaranya dipencet gini. Nah, itu agak nyeri memang. Tetapi lebih mending nyeri karena itu daripada kalau kena kanker payudara udah ketahuan stadium lanjut gitu ya. Jadi nggak usah takut mamografi, nggak apa-apa gitu. Nggak ada efeknya ya, Dok? Efeknya nyeri, ya itu tadi nyeri aja. Efek berkelanjutannya nggak ada? Nggak ada. Kadang-kadang ada juga yang bertanya gini, salah satu faktor resikonya kan kena paparan X-ray. Nah, ini mamografi juga di X-ray, gitu kan? Gimana sih kok nggak konsisten ya? Jadi paparan X-ray yang dimaksud adalah paparan X-ray dengan dosis yang tinggi dan jangka panjang. Kalau cuman mamografi atau kita foto ronsen biasa ya itu tidak mempengaruhi, begitu. Kalau untuk yang dengan keluarga ada kanker payudara, terutama keluarga tingkat 1, contohnya bapak ibu, anak-anak atau saudara kandung, maka screeningnya dimulai lebih awal. Kita sarannya usia 30 tahun, tapi nanti biasanya di USG. Gitu. Oke, tapi ini bukan penyakit keturunan ya, Dok? Bukan ya. Gini, jadi kalau kanker payudara itu kurang lebih 10-15% memang herediter. Herediter itu artinya diturunkan. Nah, itu ada gen pembawanya, namanya gen BRCA1, BRCA2, BRCA1 dan BRCA2. Nah, tetapi itu hanya 10-15%. Sedangkan yang 80% ke atas itu ya kayak random aja gitu. Jadi nggak selalu kalau ibunya kena, anaknya nanti kena. Nah, enggak, tapi resikonya jauh lebih tinggi.
gitu. Jadi kalau ada saudaranya, maksudnya kalau ada pasien dengan kanker payudara mempunyai anak putri ya, perempuan terutama, laki-laki juga bisa sih kena ya, tapi terutama perempuan disarankan mulai usia 30 tahun itu sudah periksa ke dokter. Jadi kalau yang tadi orang normal biasa ya usia 20 tahun itu dimulai kan periksa sendiri, tidak perlu ke dokter kecuali ada benjolan gitu ya. Tetapi kalau yang ada riwayat kanker payudara di keluarganya disarankan mulai 30 itu sudah langsung periksa ke dokter supaya kalau ada bisa ketahuan. Deteksi dini lebih awal ya. Oke, nah dok, untuk pengobatan sendiri nih dok, jika seseorang terdiagnosis kanker payudara, apa langkah pertama yang akan dilakukan nih dok? Jadi kalau pasien sudah tegak ya dengan kanker payudara, menegakkannya bagaimana? Jadi dengan pemeriksaan dokter dulu pertama, yang kedua kita ada gambar. Nah gambar itu tadi bisa dari USG, bisa dari MRI, bisa dari mamografi gitu ya. Kemudian dipastikan dengan pemeriksaan sel atau jaringannya. Itu bisa dengan tusuk jarum atau dengan dibiopsi. Bisa dibiopsi terbuka, operasi kecil untuk ngambil sampel, bisa dengan jarum yang gede gitu ya. Nah itu. Tapi dibius kan dok itu? Kalau operasi ya dibius dong. Saya kira diambilnya, disuntiknya nggak dibius dong. Nah, kalau yang jarum halus itu tanpa bius karena seperti suntik biasa, pakai jarum kecil. Nah itu kalau sudah tegak kanker payudara, maka kita tegakkan lagi stadiumnya, stadium berapa? Masuk stadium 1, 2, 3 atau 4. Kalau masih stadium dini, stadium 1, 2, kita lihat lagi lokasinya, kemudian ada berapa jumlahnya. Jadi terapi utamanya sebenarnya adalah pembedahan. Nah pembedahan itu kan macam-macam. Bisa kalau dulu ya, zaman dulu itu semua diangkat payudaranya. Diambil? Ya, diangkat satu payudaranya. Gitu ya. Nah seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ada yang namanya breast conserving surgery. Jadi payudaranya dipertahankan, kita hanya angkat benjolannya tetapi dengan batas tepinya kita ambil agak jauh gitu, tetapi payudara tetap bisa dipertahankan gitu. Nah itu ada kandidat-kandidat yang bisa dilakukan itu, jadi tidak semua bisa dilakukan breast conserving surgery gitu. Tergantung stadiumnya juga ya? Tergantung stadium dan lokasi tumor dan jenisnya dan lain-lain gitu. Tapi bisa, jadi semakin dini ditemukan, semakin kecil, maka kemungkinan untuk bisa di BCS ya namanya itu lebih tinggi gitu. Jadi kalau ada benjolan harus segera periksa. Karena mindset kita tuh takut dong. Nanti takut diangkat payudaranya, gitu-gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau sudah stadium 3 dan 4 itu kita arahnya biasanya kemoterapi atau sinar gitu ya. Untuk terapi lanjutannya ada terapi hormon. Jadi minum obat selama 5-10 tahun. Kemudian ada juga imunoterapi. Ada juga terapi target. Jadi terapi target itu nanti sesuai dengan hasil kanker payudaranya ini tipenya yang mana sih? Karena tipenya kanker payudara juga macam-macam, banyak banget tipenya. Oke, jadi memang deteksi dini lebih awal itu sangat penting gitu ya. Nah, bagi para kaum wanita nih ya harus aware dengan dirinya sendiri gitu ya untuk melakukan sadari secara rutin gitu. Nah, apakah kanker payudara ini bisa disembuhkan secara total, dok? Jadi kalau yang namanya kanker, kita biasanya tidak bilang sembuh. Kita bilangnya adalah periode bebas kanker atau disease free interval, kita bilangnya gitu ya. Jadi kalau kita bilang sembuh, nanti kebanyakan nggak kontrol jadinya. Karena sudah sembuh kayak orang orang operasi usus buntu sudah sembuh kan memang kita tidak perlu kontrol, kita bilangnya sudah sembuh gitu ya. Tapi kalau kanker itu adalah periode bebas kanker, jadi ya itu ya sembuh gitu ya, sembuh, tetapi kita nggak bilang secara itu sembuh. Itu jadi periode bebas kanker karena walaupun kita terapi semua sudah dijalankan, tetap ada resiko dia bisa timbul lagi kanker itu. Di periode bebas kanker tadi, dok? Enggak, jadi kalau timbul lagi ya sudah bukan periode bebas kanker kan. Jadi itu sudah periode residif namanya. Jadi timbul lagi kankernya. Istilahnya kankernya bangun. Tapi ada yang periode bebas kankernya sampai 20 tahun, 30 tahun ada. Gitu.
Jadi untuk pemeriksaan awal ini sangat dianjurkan ya. Pentingnya itu memang itu tadi, kembali lagi ke deteksi dini sejak dini memang harusnya. Nah tadi disampaikan tentang kemoterapi nih. Banyak kan orang kan mindsetnya kalau kemoterapi tuh bikin takut, panik gitu ya, karena efek-efeknya. Nah ini bagaimana nih mengatasinya nih dok? Mengatasi apa? Ketakutannya? Ketakutannya karena apakah efek kemoterapi kan bagi orang mungkin berbeda-beda gitu ya. Nah ini kadang ada yang rambutnya rontok, ada yang itu gimana nih dok? Jadi kalau kemo itu memang efek yang kalau rontok itu kurang lebih 95% ya, itu pasti rontok rambutnya. Tetapi setelah kemo selesai dia akan tumbuh lagi kok rambutnya, tenang aja. Jadi nggak rontok permanen, nggak gundul permanen. Nanti dia, iya nanti setelah kemonya selesai dia akan tumbuh lagi, biasanya lebih tebal dan jadi agak wavy gitu rambutnya. Bergelombang, nggak usah alami alat-alat gitu lagi ya. Betul. Kemudian yang biasanya ditakutkan itu mual ya. Mual muntah itu cukup sering juga. Kemudian apa ya, rasanya lemes gitu ya badannya. Tetapi kan kita akan selalu monitoring setiap selesai kemoterapi. Jadi ada keluhan apa saja bisa langsung disampaikan ke dokternya yang merawat untuk kemoterapi. Jadi kalau ada keluhan nanti kita kasih obat. Jadi biasanya bisa terkontrol efek kemoterapi itu. Jadi jangan khawatir gitu ya, jangan takut, tetap pengobatan harus dilakukan secara terus-menerus sampai nanti dinyatakan bebas kanker. Berarti semangat untuk kita semua gitu ya. Jadi di Sudono itu kayak ada komunitasnya untuk orang-orang yang dengan kanker payudara. Mereka saling menyemangati, bagus banget gitu ya. Jadi yang survivornya sharing bahwa kemo itu nggak selalu semuanya berat kok. Memang ada yang berat, terutama kalau kondisi awalnya itu sudah nggak fit ya, istilahnya udah kondisi awalnya nggak fit itu biasanya berat. Tetapi ada juga yang awalnya pakai bed ya, datang periksa tuh pakai tempat tidur, nggak bisa jalan, nggak bisa apa, setelah kemo malah bisa beraktivitas. Itu juga ada yang seperti itu. Yang mempengaruhi adalah nutrisi sama imun, itu penting banget. Jadi jangan stres, jangan sedih gitu. Harus semangat. Pengaruh ya dok, mindset kita. Nanti kalau anggap payudara pasti nanti dioperasi kemudian kemo, sangat pengaruh ya berarti. Nah ini ada yang tanya nih dok, dari Ajeng Indriana. Dokter izin bertanya, faktor apa yang paling berperan seseorang terkena kanker payudara? Yang paling tinggi resikonya untuk kanker payudara adalah yang dengan keluarga kanker payudara. Nah, orang yang dengan mutasi yang saya dibilang tadi ya, mutasi BRCA1 dan BRCA2 itu bisa sampai 50 kali lipat lebih tinggi untuk menderita kanker payudara dibandingkan yang tidak punya mutasi itu. Yang paling tinggi itu sih mutasi gen, jadi karena keturunannya herediter. Tetapi seperti yang dibilang tadi, sebagian besarnya malah bukan karena herediter. Kanker payudara itu sebagian besarnya bukan keturunan, tetapi ya memang gennya berubah gitu. Tapi butuh berapa lama dok untuk diketahui nih dari benjolan awal, terus kemudian dinyatakan itu kanker, itu sampai biasanya waktunya berapa lama dok? Tergantung seberapa cepat dia periksa. Gitu. Jadi kalau masih kecil, benjolannya kecil, biasanya kita kan tadi ya di USG, kita periksa dulu, kemudian kita USG kalau masih muda, di bawah 40 tahun, kalau sudah di atas 40 tahun kita mamografi, kemudian di jarum halus, biopsi jarum halus. Jadi kalau dia ketahuan bahwa itu kanker, ya langsung ditangani. Deteksi dini dan segera periksa. Nah, kalau dari sisi pencegahan nih dok, apa yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari kanker? Jadi salah satu usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko adalah yang pertama jaga berat badan. Tadi ya kan sudah dibahas obesitas tadi. Nah gitu, jaga berat badan. Kemudian aktivitas fisik. Itu yang disarankan kurang lebih 150 menit per minggu. Jadi ya kalau di rata-rata mungkin 30-60 menit per hari, bisa jalan kaki gitu ya. Cukup dengan jalan kaki saja sudah cukup sebenarnya.
jalan kaki sambil belanja gitu ya. Nah, di mall apa di mana gitu ya, jalan-jalan. Yang nggak sehat kantongnya itu. Yang nggak sehat kantongnya. Kemudian apalagi? Hindari rokok. Minuman beralkohol. Kemudian untuk makanan disarankan yang tidak tinggi lemak jenuh. Kemudian makan buah, sayur. Untuk vitamin kan itu untuk antioksidan ya, bagus. Kemudian kalau daging, nah itu gimana? Boleh, asalkan sate, Dok. Boleh, asalkan nggak setiap hari makan sate 100 tusuk ya nggak apa-apa. Kalau cuma seminggu sekali, sebulan sekali mau makan sate juga nggak apa-apa. Memang kalau yang dibakar itu kan menimbulkan zat karsinogenik ya, betul. Tetapi ya kalau orang disuruh makan rebusan terus ya kadang-kadang gimana ya gitu ya. Jadi seminggu pertama aman dong. Ya. Seminggu kedua sudah mulai. Nah, apalagi pasien-pasien yang sedang menjalani kemo. Nah, kalau yang sedang menjalani kemo dia kan nafsu makannya sudah turun. Nah, kalau dipaksa kadang-kadang keluarga atau apa yang memaksa, wes cuman rebusan aja, malah digoreng juga nggak boleh. Nah, itu dia akan semakin tidak nafsu makan. Malnutrisi ya jadinya, Dok. Semakin tidak nafsu makan, sudah nggak nafsu, ditambah nggak nafsu, ditambah muntah, jadinya drop. Tuh. Oke. Tapi tidak boleh makan sembarangan juga. Betul. Dan makanan yang berproses ya, makanan kalengan, makanan olahan. Jadi yang baik itu yang fresh. Nah, kalau senang makan rebusan setiap hari ya that's okay, nggak apa-apa, malah bagus ya. Tapi pas kepengin banget gitu ya boleh lah makan dikit-dikit ya. Rebusan itu pokoknya seminggu pertama aman dong ya. Seminggu kemudian ampun saya. Nah ini ada yang tanya lagi dong, Ellen Queenie, apakah makan makanan yang banyak mengandung tepung seperti cimol, cilok, seblak itu juga memicu kanker payudara? Nah itu kalau hubungan secara langsungnya kan memang kita tidak ketahui ya. Cuman yang sudah diteliti adalah yang makanan olahan itu kan termasuk olahan ya. Kalau kayak cimol, seblak gitu ya. Kemudian lemaknya yang tinggi. Nah itu dia kan digoreng. Digoreng udah berapa kali gorengan juga kita kan nggak tahu. Jadi yang dihindari ya yang makan lemak jenuh yang tinggi. Kemudian yang makanan berproses. Mungkin bisa dikurangi gitu ya. Kalau sebelahnya sebulan sekali boleh. Kalau sebelahnya tiap hari jangan ya. Nanti diare ya. Nanti diare deh ya. Nah, oke, ada yang tanya lagi nih, Dok. Ada Wahyu Deni. Kalau pas sadari tidak ada tanda-tanda benjolan, nah cuma kan kadang parno. Bisa nggak sih langsung ke rumah sakit biar diperiksa? Bisa. Oke, bisa. Bisa ke dokter mania ya, langsung ke dokter mania ya. Boleh, karena memang benjolan yang di bawah 1 cm memang sulit kita deteksi. Bahkan untuk dokter-dokter juga kalau di bawah 1 cm itu sulit, kecuali yang sudah pengalaman banget ya. Tapi bisa ya, daripada parno sendiri nanti malah self diagnosis gitu ya. Gitu nyari browsing ini apa gitu ya. Silahkan langsung konsultasi ke dokter mania. Kemudian ada Nika, dokter izin tanya, biasanya sebelum menstruasi payudara terasa nyeri, apakah itu masih dalam kondisi normal? Apa ada indikasi yang mengarah kanker payudara? Oke, jadi nyeri payudara itu kita bilangnya adalah mastalgia ya. Mastalgia itu memang yang sering adalah H-7 sebelum menstruasi sampai H+4 itu normal, biasanya begitu. Nah, ya, jadi sering jadi payudara itu sebelum mens sampai mens hari keempat, ada yang sampai hari ke-7 menstruasi. Masih normal ya, Dok. Jadi jangan parno dulu ya. Kemudian mitos atau fakta, Dok? Kontrasepsi seperti pil, terapi hormon, nah itu mempunyai pengaruh terhadap resiko terkena penyakit kanker ini. Oke, jadi kalau terapi hormon, terutama hormon estrogen sama progesteron, itu berdasarkan penelitian memang pada yang mengkonsumsi jangka lama ya 5 tahun dan sedang mengkonsumsi itu masih sedang mengkonsumsi selama 5 tahun itu sedikit meningkatkan resiko kurang lebih 1,3 kali dibandingkan yang tidak mengkonsumsi gitu. Tapi kalau untuk pil KB dan lain-lain itu dulu kan memang begitu ya. Cuman sekarang arahnya tidak terlalu berbeda jauh antara yang memakai pil KB dengan yang tidak. Gitu. Tadi kalau dari penelitian tadi kan kurang lebih 1,3 ya. Jadi kan memang nggak terlalu jauh.
Jadi memang pengaruh pola makan gitu ya, pola hidup, nah itu juga pengaruhnya tinggi ya, meskipun kita tidak mengkonsumsi pil kontrasepsi gitu ya dok. Oke. Nah, mitos atau fakta nih dok, penggunaan bra dengan ada kawat dan tidak ada kawatnya. Nah ini yang ada kawatnya apakah meningkatkan resiko terkena penyakit kanker payudara nih dok? Enggak, mitos ya. Mitos. Mitos. Pakai aja nggak boleh. Pakai yang ada penyangganya tetap aman ya dok. Aman. Asalkan sadari. Nah kan balik lagi ke sadari. Asalkan sadari. Jadi kalau ada benjolan langsung periksa. Oke. Jadi aman-aman aja ya, yang pakai bra, yang pakai bra bakak ya harusnya ya. Pakai aja ya. Yang pakai penyangga ataupun yang tidak ada penyangganya. Nah, adakah makanan atau suplemen tertentu nih dok untuk bisa membantu menurunkan resiko penyakit kanker ini? Ya itu tadi ya, sayur, buah, vitamin juga. Sayur boleh. Apapun, buah apapun. Oke. Tapi tetap harus diperhatikan apakah punya penyakit lain. Contohnya ada penyakit gondok, ada penyakit diabetes, ada penyakit darah tinggi, yaitu disesuaikan lagi. Tetapi kalau untuk yang masih normal-normal saja aman. Nah, tadi disampaikan juga nih dok, bagi yang beresiko lebih tinggi ya, karena ada mungkin keturunan, ada gennya tadi. Nah, apa yang perlu dilakukan selain mungkin di usia deteksi dini lebih awal gitu? Apalagi dok yang mungkin bisa dilakukan untuk pencegahan? Sama dengan yang lain, jadi jaga pola makan, jaga gaya hidup, hindari rokok, hindari alkohol, terus olahraga begitu. Oke, jadi itu ya, tetap harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi seimbang gitu ya, olahraga fisik. Nah, ini 30 menit setiap hari atau minimal 150. Minimal 150 menit 1 minggu. Oke, jadi kalau setiap hari mau 1 jam, 2 jam boleh ya dok? Boleh dong. Nah dokter, bagi kawan Diska nih yang ingin melakukan pemeriksaan seperti mamografi atau USG ini atau biopsi, nah apakah bisa dilakukan di RSUD Dr. Sudono nih dok? Pasti bisa, pasti bisa, kita lengkap. Jadi di Sudono ini untuk dokternya ya sudah ada dokter bedah, kemudian kita ada dokter tamu bedah onkologi, datangnya setiap hari Rabu di Rumah Sakit Sudono. Kemudian ada spesialis hemato-onkologi medik juga. Jadi untuk kemo-kemo terutama yang kanker darah, kanker kelenjar getah bening itu juga sudah bisa di Sudono. Alat-alatnya mamografi ada, USG ada, MRI ada, CT scan ada, biopsi ada, semua ada. Boleh. Ketemu dokter jadi promosi ya. Memang harus promosi. Memang harus promosi, oke. Nah mungkin terakhir dok, ada pesan-pesan yang perlu disampaikan kawan Diska nih dok. Jadi karena kanker payudara memang sangat banyak sekali insidennya, harus lagi-lagi kembali kesadari, harus aware akan segala perubahan yang ada di payudara. Kalau ragu-ragu, lebih baik periksa aja. Kemudian untuk yang sudah ada benjolannya, yang sudah sampai ada luka ya, karena kita di Indonesia ya, jujur banyak banget di atas 60% yang datang itu sudah stadium 3 dan stadium 4. Jangan takut untuk periksa ke dokter gitu. Dokternya apalagi cantik sekali. Amin. Nggak menakutkan ya dok ya? Nah itu kan katanya dok? Enggak, insya Allah. Kebanyakan soalnya takut, jadi jangan takut periksa. Semakin dini maka yang saya bilang tadi bisa dipertahankan payudaranya, mudah-mudahan kalau ada kanker. Nah nih dok, masih ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Ada Rengga Bim, dokter, kanker payudara apakah bisa menyerang remaja? Jarang. Tapi juga berisiko. Bisa, tetapi insidennya sangat rendah kalau di usia kurang dari 20 tahun. Kalau saya sendiri pengalaman yang paling muda itu 25 tahun. Tapi bukan berarti yang usia di bawah 20 tahun bisa mengkonsumsi sebelah tiap hari ya? Jadi kalau ada benjolan atau apa, sebaiknya ya kita cekkan. Walaupun masih muda. Deteksi dini sangat penting. Nah, ada lagi nih dok, ada Fardana Sivian.
Saya pernah dengar penggunaan bra ketika tidur bisa berpotensi meningkatkan resiko kanker payudara. Mitos atau fakta? Cowok apa cewek ini? Pardana si Vian apa ya ini? Nah. Enggak ya. Boleh pakai bra waktu tidur, boleh. Boleh ya, boleh. Ya. Tapi bagi yang sudah beristri, bersuami, nah itu ya terserah lah ya. Kami aman-aman ya? Aman. Mitos boleh. berarti ya. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih Dokter Mania sudah mengunjungi podcast Kawan Diska dan juga berbagi informasi, kita lebih mengenal lebih dekat lagi tentang kanker payudara. Nah, untuk kawan Diska, jangan takut untuk periksa sejak dini ya, untuk konsultasi ke dokter, apalagi dokter Fania yang cantik sekali ya kan. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, oke. Dan bagi kawan Diska, jangan abaikan kesehatan diri sendiri. Oke. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Di IG Promkes Kota Madiun, YouTube Kawan Diska, dan juga TikTok Kawan Diska. Terima kasih sekali Dokter Fania. Terima kasih. Sampai jumpa di info selanjutnya.